Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode elemen hingga, dan pada tinjauan kali ini kita akan membahas yang terkait dengan metode elemen hingga untuk elemen dua dimensi. Nah, ada dua masalah yang akan kita tinjau. Yang pertama adalah plane stress dan yang kedua adalah plane strain. Baik pada permasalahan plane stress dan plane strain, dua-duanya dianggap bahwa tebal dalam arah tegak lurus bidang kecil, sehingga elemen 3 dimensi dapat dianggap sebagai elemen 2 dimensi. Jadi untuk plane stress, dimensi dalam arah tegak lurus bidang kecil, sedangkan tegangan yang terjadi adalah tegangan yang bekerja dalam arah bidang, sehingga tegangan dalam arah tegak lurus bidang tidak diperhitungkan. Jadi misalnya seperti pada struktur ini, jadi T dianggap kecil, kemudian beban-beban yang bekerja adalah beban dalam arah bidang. Demikian juga nanti tegangan yang terjadi adalah tegangan yang bekerja dalam arah bidang tersebut. Demikian juga untuk struktur cantilever ini dengan beban yang bekerja dalam bidang tersebut, T dianggap kecil, dan tegangan-tegangan juga dianggap adalah tegangan-tegangan yang bekerja dalam arah bidang tersebut. Kemudian kalau kita ambil suatu bias yang sangat kecil, misalnya di sini atau di sini, dan kita gambarkan di sini misalnya, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan normal sigma XX dalam arah X dan sigma YY dalam arah Y atau tau XY, dan tau YX sebagai tegangan geser dalam arah bidang tersebut. Sedangkan tegangan dalam arah tegak lurus bidang tersebut yaitu sigma ZZ, tegangan normal dalam arah Z, atau tegangan geser tau XZ dan tau YZ sama dengan 0. Baik, selanjutnya untuk plane strain. Nah, untuk plane strain bahwa dianggap geometri dan juga beban dalam arah longitudinal tidak berubah secara signifikan, sehingga di sini deformasi dalam arah longitudinal dianggap sama dengan 0. Sebagai contoh untuk dam ini, kita bisa ambil suatu ketebalan yang sangat kecil di sini, kemudian kita analisis di sini, atau misalnya ini suatu fondasi menerus, kemudian kita ambil bias ini dan kita analisis bagian ini. Kalau kita ambil bagian kecil dari struktur ini, kita gambarkan di sini sama seperti tadi, bahwa tegangan yang bekerja adalah tegangan dalam arah bidang tersebut, tetapi untuk plane strain dianggap karena tidak ada deformasi dalam arah longitudinal, maka epsilon ZZ atau gamma XZ dan gamma YZ sama dengan 0. Selanjutnya untuk plane strain, jadi karena ini adalah elemen bidang dan ini dipengaruhi oleh angka Poisson, dan seperti kita ketahui angka Poisson adalah rasio dari kontraksi dibagi dengan perpanjangan dalam arah yang ditinjau, ya. Dan itu diberi tanda negatif karena memberikan efek kebalikannya. Jadi misalnya untuk suatu elemen ini, elemen kecil ini, kalau kita tarik misalnya, maka dalam arah X bertambah panjang, tetapi karena pengaruh angka Poisson dalam arah Y maupun dalam arah Z sebetulnya, tapi karena arah Z dianggap kecil, maka yang kita tinjau adalah dalam arah Y itu terjadi kontraksi atau perpendekan, ya. Demikian juga kalau kita tinjau
tegangan normal arah Y untuk elemen yang sama, misalnya, maka akan ada, kalau ini adalah tegangan tarik, maka akan ada perpendekan atau kontraksi dalam arah X ya. Dengan demikian maka regangan epsilon XX selain dipengaruhi oleh tegangan normal dalam arah yang ditinjau ini ya, juga dipengaruhi oleh tegangan normal dalam arah tegak lurusnya, kemudian dikalikan dengan angka Poisson dibagi dengan E. Sehingga epsilon XX sama dengan sigma XX dibagi E dikurangi nu kali sigma YY dibagi E. Demikian juga dengan cara yang sama untuk regangan arah Y atau epsilon YY, maka dapat ditulis sama dengan sigma YY dibagi E, kemudian dikurangi pengaruh nu kali sigma XX dibagi E. Sedangkan untuk regangan gesernya adalah seperti biasanya, yaitu tegangan geser dibagi dengan modulus geser G, di mana modulus geser G sama dengan E dibagi 2 kali 1 ditambah nu. Dengan demikian maka gamma XC dapat ditulis sama dengan 2 kali 1 ditambah nu dikalikan dengan tau XY dibagi dengan E. Nah, selanjutnya dari persamaan yang pertama, jadi persamaan ini dapat dituliskan seperti pada persamaan ini. Jadi kalau sigma XX saya keluarkan atau saya tulis tersendiri, kemudian kita lihat di sini, jadi ada E dikalikan epsilon XX, kemudian min nu kali sigma YY per E, jadi pindah ruas sehingga menjadi plus nu kali sigma YY karena E-nya dikalikan dengan E-nya menjadi ke atas ya. Nah, demikian juga untuk sigma YY untuk persamaan yang kedua ya, karena seperti tadi, jadi sigma YY secara sama dapat ditulis menjadi E kali epsilon YY ditambah nu kali sigma XX. Nah, persamaan yang kedua ini selanjutnya dapat kita substitusikan pada persamaan yang pertama ini. Jadi sigma YY ini diganti dengan persamaan ini, sehingga sigma XX ini menjadi sigma XX sama dengan E kali epsilon XX sama masih, kemudian di sini mu kali sigma YY, di mana sigma YY adalah E kali epsilon YY ditambah mu kali sigma XX, sehingga suku selanjutnya adalah E ya kali mu kali epsilon YY ditambah, karena ini ada nu, ini nu, jadi nu kuadrat kali sigma XX. Selanjutnya ini dapat dikelompokkan, sigma XX dapat dipindah ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi sigma XX dikurangi nu kuadrat kali sigma XX, kemudian yang di sebelah kanan tanda sama dengan E kali epsilon XX ditambah E kali nu kali epsilon YY sama ya. Kemudian sigma XX dikeluarkan sehingga ini menjadi 1 dikurangi nu kuadrat, yang ini E juga dikeluarkan sehingga menjadi epsilon XX ditambah nu kali epsilon YY. Nah, dari persamaan yang terakhir ini, kalau kita ingin mendapatkan persamaan untuk sigma XX, maka menjadi E dibagi, ini menjadi per 1 min nu kuadrat, kemudian yang ini tetap epsilon XX ditambah nu kali epsilon YY. Baik, selanjutnya saya kira dengan cara yang sama, kalau kita mendapatkan persamaan untuk sigma XX, maka untuk sigma YY juga dapat diperoleh dengan cara yang sama. Jadi dari persamaan ini kita dapatkan sigma XX ini ya, dari slide yang terakhir ini kita dapatkan ini. Selanjutnya untuk sigma YY dapat diperoleh dengan cara yang sama dari epsilon YY ini, sehingga sigma YY dapat ditulis menjadi E dibagi 1 min nu kuadrat dikalikan dengan epsilon YY ditambah nu kali epsilon XX. Sedangkan untuk
tau XY dapat diperoleh dari persamaan ini. Jadi langsung dapat diperoleh dari persamaan ini. Tau XY adalah E dibagi 2 kali 1 ditambah nu dikalikan dengan gamma XY. Nah, 3 persamaan ini dapat disederhanakan, ditulis dalam bentuk matriks, sehingga kalau ini elemen dari tegangan yang terjadi, yaitu sigma XX, sigma YY, dan tau XY dari persamaan ini, sedangkan ini adalah regangan yang terjadi, yaitu epsilon XX, epsilon YY, dan gamma XY. Jadi matriks ini diperoleh dari persamaan ini, misalnya untuk sigma XX, jadi E per 1 min nu kuadrat dikalikan dengan, kita lihat epsilon XX adalah koefisiennya 1 itu ya, sehingga ini 1. Kemudian untuk koefisien epsilon YY ada nu, sehingga ini nu, dan tidak ada pengaruh dari gamma XY, sehingga ini 0. Demikian juga untuk sigma YY. Jadi kita lihat dari persamaan ini, jadi E dibagi 1 min nu kuadratnya dikeluarkan di sini, sedangkan pengaruh epsilon YY adalah 1 ini ya. Pengaruh epsilon XX ada nu, dan tidak ada pengaruh gamma XY. Sedangkan untuk tau XY, jadi kita lihat tau XY ini persamaannya, sedangkan ini di sini kita akan mengeluarkan E dibagi 1 min nu kuadrat. Kita lihat penyebut 1 min mu kuadrat dapat ditulis 1 plus mu dikalikan dengan 1 min mu gitu ya. Dengan demikian maka karena di sini sudah ada 1 plus mu, maka harus ada 1 min mu ya. Sedangkan ini 2 jadi per 2, sehingga di sini koefisiennya adalah 1 min mu dibagi 2. Nah, persamaan ini dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi sigma di sini. Kemudian ini D dikalikan dengan epsilon, di mana D adalah matriks ini. Sedangkan epsilon adalah regangan komponen atau vektor regangan dari persamaan 1A1. Nah, ini adalah untuk plane stress. Untuk plane strain dapat diturunkan dengan cara yang sama. Jadi ini adalah regangan epsilon XX, epsilon YY, dan epsilon ZZ. Jadi epsilon ZZ tadi di depan kita bahas karena tidak ada deformasi dalam arah longitudinal, maka epsilon ZZ sama dengan 0. Nah, saya kira dengan substitusi seperti tadi, kita akhirnya akan memperoleh persamaan 1A2, yaitu sigma XX, sigma YY, dan tau XY dan suatu matriks ini dikalikan dengan epsilon XX, epsilon YY, dan gamma XY, dan dapat disederhanakan seperti tadi, sigma sama dengan D kali epsilon. Jadi ini adalah untuk plane strain. Persamaannya sama, yaitu sigma sama dengan D kali epsilon, hanya matriks D-nya yang berbeda dengan plane strain. Baik, selanjutnya kita akan menetapkan sistem koordinatnya. Karena ini adalah elemen bidang 2 dimensi, maka kita cukup menentukan salib sumbu koordinat X dan Y. Kita lihat misalnya untuk elemen segitiga dengan 3 titik nodal, maka ada perpindahan pada setiap titik, perpindahan arah X dan arah Y yang dinyatakan dengan U1 dan V1 pada titik 1, dan U2, V2 pada titik 2, serta U3 dan V3 pada titik 3. Jadi ini kemudian dapat ditulis sebagai vektor perpindahan U besar sama dengan U1 V1, U2 V2, dan U3 V3 pada semua titik. Sedangkan gayanya
dapat dinyatakan dengan P, itu P, jadi pada titik 1, PX1, PY1 dalam arah horizontal dan vertikal, pada titik 2, PX2 dan PY2 dalam arah horizontal dan vertikal juga, serta yang terakhir pada titik 3 adalah PX3 dan PY3. Ini adalah untuk elemen dua dimensi yang berupa segitiga. Selanjutnya saya kira dapat diturunkan secara atau dituliskan secara sama untuk elemen 4 persegi panjang. Jadi sistem koordinatnya X dan Y, karena 4 persegi panjang ada 4 titik nodal di sini dengan masing-masing titik mempunyai 2 perpindahan, satu arah horizontal dan satu arah vertikal seperti tadi, dan dapat dinyatakan dalam suatu vektor perpindahan U1V1 sampai dengan U4V4 karena kita mempunyai 4 titik nodal. Demikian juga untuk gayanya dapat dinyatakan sebagai PX1 dan PY1 pada titik 1 dalam arah horizontal dan vertikal sampai dengan PX4, PY4 pada titik nodal yang keempat untuk arah horizontal dan vertikal juga. Baik, selanjutnya kita perlu menetapkan fungsi perpindahan pada sembarang titik dalam elemen tersebut. Jadi U dan V atau perpindahan horizontal dan vertikal pada sembarang lokasi X dan Y dapat dianggap sebagai fungsi X dan Y seperti dinyatakan dalam persamaan ini. Misalnya ini U sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2X ditambah alfa 3Y ditambah alfa 4XY ditambah alfa 5X kuadrat ditambah dengan suku-suku selanjutnya. Demikian juga untuk V. V sama dengan beta 1 ditambah beta 2 kali X ditambah beta 3 kali Y ditambah beta 4 kali XY ditambah beta 5 kali X kuadrat ditambah suku selanjutnya. Nah, saya kira bentuk persamaan ini dalam metode elemen hingga itu mengikuti segitiga Pascal. Ini ada salah ketik, harusnya Pascal ya, segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal dapat ditunjukkan seperti yang ada pada slide ini. Jadi ini konstan 1, kemudian fungsi X, Y, jadi ada 3 komponen ya, konstan, fungsi X, fungsi Y, kemudian kalau itu adalah kuadratik, X kuadrat, XY, Y kuadrat, maka fungsi perpindahannya bisa konstan ditambah suatu fungsi kali X, ditambah suatu fungsi atau besaran kali Y, X kuadrat, XY, Y kuadrat, dan seterusnya ya. Jadi saya kira mengikuti segitiga Pascal ini. Nah, untuk elemen segitiga yang kita tinjau dengan sistem koordinat tadi yang sudah kita tetapkan, jadi ya sama seperti yang tadi sudah kita bahas di sini X, Y, kemudian ada 3 titik, maka masing-masing titik mempunyai 2 perpindahan, satu arah horizontal dan satu arah vertikal, sehingga perpindahannya dapat dituliskan dengan persamaan ini U1V1 sampai dengan U3V3. Demikian juga untuk gayanya P, PX1, PY1 pada titik 1 sampai dengan PX3, PY3 pada titik 3. Ini adalah sistem koordinatnya. Sedangkan untuk fungsi perpindahannya, jadi untuk fungsi perpindahan U, perpindahan horizontal pada sembarang lokasi X dan Y, itu dapat ditulis sebagai alfa 1 ditambah alfa 2X ditambah alfa 3Y, sedangkan perpindahan vertikalnya pada sembarang titik X dan Y pada sembarang lokasi sama dengan beta 1 ditambah beta 2X ditambah beta 3Y, di mana di sini alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan beta 1, beta 2, beta 3 dinamakan sebagai generalized koordinat. Nah, persamaan 3 ini dapat disederhanakan dalam bentuk matriks atau ditulis dalam bentuk matriks sebagai
vektor perpindahan U, di mana U adalah U pada sembarang lokasi X, Y, dan V X, Y. Kemudian ini adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi matriks ini harus dicari yang diperoleh dari persamaan 3 ini. Kita lihat untuk U adalah fungsi alfa 1, alfa 2, alfa 3, di mana alfa 1 koefisiennya 1 sehingga ini 1, alfa 2 koefisiennya X, alfa 2 kali X ini, dan alfa 3 koefisiennya Y. Sedangkan pengaruh beta tidak ada sehingga ini 3 elemen ini adalah 0, 0, 0. Demikian juga untuk perpindahan vertikal. Kita lihat di sini fungsi beta 1, beta 2, dan beta 3. Sehingga untuk 3 yang pertama, yaitu pengaruh alfa 1 sampai dengan alfa 3, 0. Sedangkan untuk beta 1 koefisiennya 1, beta 2 koefisiennya X, dan beta 3 koefisiennya Y. Nah, persamaan 3B ini dapat lebih disederhanakan lagi menjadi U kecil sama dengan Pi, di mana Pi adalah matriks ini, dan alfa adalah alfa 1 sampai dengan alfa 3, beta 1 sampai dengan beta 3. Baik, selanjutnya kita akan mencari hubungan antara derajat kebebasan atau perpindahan pada titik nodal dengan generalis koordinat alfa. Tadi di depan kita sudah menetapkan fungsi perpindahan U sebagai alfa 1 ditambah alfa 2X ditambah alfa 3Y, dan V sebagai beta 1 ditambah beta 2X ditambah beta 3Y. Nah, kalau nilai-nilai X dan Y itu kita substitusikan sebagai koordinat pada masing-masing titik nodal, maka pada setiap titik, yaitu U1, V1, jadi kita substitusikan koordinatnya adalah X1 dan Y1, sehingga di sini menjadi X1, Y1. Demikian juga untuk V1, beta 1 tambah beta 2 X1 ditambah beta 3 kali Y1 sesuai dengan persamaan 3A, di mana X dan Y-nya kita substitusikan sebagai X1 dan Y1. Nah, saya kira dengan cara yang sama kita dapatkan untuk titik nodal yang kedua dan titik nodal yang ketiga. Saya kira kita substitusikan untuk titik nodal yang kedua X2 dan Y2, X2 dan Y2 untuk titik nodal yang kedua, dan untuk titik nodal yang ketiga kita substitusikan X3 dan Y3, ya, baik untuk U dan V. Selanjutnya saya kira ini saya tulis kembali, ya, jadi persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk matriks. Jadi ini adalah vektor perpindahan yang terdiri dari U1 sampai dengan U1 V1 sampai dengan U3 V3 dari persamaan ini. Sedangkan ini adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan beta 1, beta 2, beta 3 atau sebagai alfa. Dan ini harus kita dapatkan, matriks ini yang kita peroleh dari persamaan ini. Kita lihat untuk U1, koefisien alfa 1 adalah 1, koefisien alfa 2 adalah X1, dan koefisien alfa 3 adalah Y1, sedangkan pengaruh beta 0. Demikian juga untuk V1, ya. Saya kira sama, ya, 1, X1, Y1, dan demikian juga dengan cara yang sama untuk titik 2 dan 3, ya. Jadi saya kira mengikuti persamaan ini. Jadi untuk titik nodal 2 kita substitusikan X2 dan Y2 ini untuk alfa dan beta. Untuk titik nodal 3 kita substitusikan X3 dan Y3 untuk alfa dan X3 Y3 untuk beta. Sehingga dari persamaan ini kita dapat menyederhanakan lebih lanjut sehingga dapat ditulis sebagai vektor perpindahan U besar sama dengan A, di mana A adalah matriks ini dikalikan dengan alfa, atau alfa adalah generalized koordinat.
Selanjutnya, kita akan mencari hubungan antara perpindahan pada sembarang lokasi dan perpindahan pada titik noda atau sebagai derajat kebebasan. Tadi di depan kita sudah memperoleh persamaan U kecil sama dengan Pi kali alfa, dan yang terakhir kita dapatkan U besar sama dengan A besar kali alfa. Dengan demikian dari persamaan ini kita bisa dapatkan alfa sebagai inverse A dikalikan dengan U besar. Nah, kalau nilai alfa ini saya substitusikan pada persamaan yang ini, maka akhirnya kita dapatkan U kecil sama dengan Pi, ini ya, Pi, kemudian alfa diganti dengan inverse A dikalikan U. Kalau Pi kali inverse A ini saya namakan N, maka persamaan ini dapat ditulis sebagai U kecil sama dengan N kali U besar. Nah, dalam metode elemen hingga, matriks N ini dinamakan sebagai fungsi interpolasi, atau kadang-kadang juga ada yang wujudnya sebagai fungsi bentuk atau shape function, di mana N ini diperoleh dari perkalian Pi dikalikan dengan inverse A. Jadi baik Pi maupun inverse A sudah baik Pi maupun A sudah diperoleh di depan, sehingga dengan demikian matriks N dapat kita peroleh sebagai berikut. Jadi bentuknya adalah seperti ini: N1 0, N2 0, N3 0, dan baris kedua adalah 0, N1 0, N2 0, N3, di mana N1, N2, N3 dapat dihitung seperti pada persamaan ini. Jadi ini adalah N1, sedangkan ini adalah N2, dan ini adalah N3, di mana delta itu adalah luas segitiga dari elemen yang kita tinjau. Jadi ini adalah hubungan antara U kecil, jadi perpindahan pada sembarang lokasi, dengan U besar, di mana U besar adalah derajat kebebasannya atau perpindahan pada titik nodal. Baik, selanjutnya kita akan mendapatkan hubungan antara regangan pada sembarang lokasi dengan perpindahan pada titik nodal. Jadi kita kembali menggunakan persamaan yang tadi sudah kita tentukan, jadi U sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2x ditambah alpha 3y, V sama dengan beta 1 ditambah beta 2x ditambah beta 3y, di mana U dan V adalah perpindahan horizontal dan vertikal pada sembarang lokasi X dan Y. Nah, kita tahu bahwa regangan dalam arah X atau epsilon XX ada du dx. Nah, kalau kita perhatikan, karena U adalah fungsi ini, sehingga turunan terhadap X adalah alpha 2 ya. Sedangkan epsilon YY adalah dV dy, di mana V-nya adalah ini, sehingga epsilon YY diturunkan terhadap Y menjadi beta 3. Sedangkan gamma XY atau regangan gesernya adalah du dy ditambah dv dx. Kita lihat du dy menjadi alpha 3, dv dx adalah beta 2. Nah, kalau kita perhatikan nilai regangan ini, baik epsilon xx, epsilon yy maupun gamma xy, kita lihat adalah suatu konstanta alpha 2, beta 3, dan ini alpha 3, beta 2. Dengan demikian, maka apabila kita tentukan fungsi perpindahan seperti pada persamaan ini, maka elemen ini, elemen segitiga ini, regangannya konstan. Sehingga sering atau biasanya elemen segitiga ini dengan fungsi perpindahan seperti yang ada di sini dinamakan sebagai constant strain triangle ataupun segitiga dengan regangan konstan. Baik, selanjutnya saya kira kita bisa
menuliskan secara sederhana regangan tadi epsilon XX, epsilon YY dan gamma XY sebagai alpha 2, beta 3 dan alpha 3 ditambah beta 2, atau ditulis dalam bentuk matriks. Jadi ini masih tetap epsilon XX, epsilon YY dan gamma XY. Kemudian kita ingin menuliskannya sebagai fungsi dari generalized coordinate sehingga harus kita dapatkan matriks ini. Kita lihat, saya kira hanya untuk epsilon XX hanya dipengaruhi oleh alpha 2 sehingga elemen yang kedua 1, yang lainnya 0 ya. Epsilon YY juga hanya dipengaruhi oleh beta 3 sehingga koefisien 1 hanya yang berpengaruh pada beta 3 sedangkan yang lainnya 0. Sedangkan gamma XY adalah alpha 3 sehingga ini komponen yang ketiga 1 dan beta 2 sehingga komponen yang kelima 1 ya. Nah, ini adalah fungsi dari epsilon terhadap generalized coordinate alpha, sehingga kalau persamaan ini disederhanakan menjadi epsilon sama dengan C, jadi C adalah matriks ini dikalikan dengan alpha. Kemudian tadi kita tahu bahwa alpha adalah inverse A dikalikan dengan U ya, sehingga ini juga bisa kita substitusikan sehingga akhirnya epsilon sama dengan C kali inverse A dikalikan U. Atau lebih disederhanakan lagi, C kali inverse A dapat kita tulis atau nyatakan dengan notasi baru B besar begitu, sehingga epsilon sama B kali U di mana B adalah C kali inverse A. Baik, selanjutnya adalah, jadi ini saya tulis kembali, epsilon adalah B kali U, di mana B adalah C kali inverse A. Nah, saya kira karena C-nya sudah ada, ini ya, C adalah ini, inverse A juga sudah ada, atau dapat kita hitung, sehingga kalau itu diteruskan, maka matriks B ini akhirnya diperoleh seperti yang ada pada persamaan 10 ini. Jadi 1/2 delta, di mana delta adalah luas segitiga dikalikan dengan matriks ini yang merupakan fungsi-fungsi dari koordinat masing-masing titik. Baik, selanjutnya kita akan mencari hubungan antara gaya atau tegangan internal dengan internal pada sembarang titik dengan perpindahan pada titik nodal. Nah, dari persamaan 1 yang tadi di awal, jadi sigma adalah D kali epsilon ya. Kemudian dari persamaan sebelumnya juga, dari persamaan 9, yaitu epsilon sama B kali U, di mana di sini untuk persamaan ini D-nya itu tergantung apakah permasalahan yang kita selesaikan ada permasalahan plane stress atau permasalahan plane strain. Jadi D-nya tergantung dari permasalahan yang kita tinjau, tetapi persamaannya ada sigma sama dengan D kali epsilon. Nah, kalau epsilon sama dengan B kali U kita substitusikan pada persamaan ini, maka akhirnya kita dapatkan sigma sama D ini ya, kali epsilon diganti dengan B kali U sebagai persamaan nomor 11. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara beban pada titik nodal dengan perpindahan pada titik nodal. Kita tahu bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya eksternal atau kita nyatakan sebagai Vx itu adalah perkalian dari perpindahan kali beban ya. Jadi perpindahan kali gaya, yaitu Vx sama dengan U1 kali P1 ditambah U2 kali P2 ditambah sampai dengan semua titik atau semua gaya kita perhitungkan. Atau ditulis dalam bentuk matriks, V eksternal dapat ditulis sebagai U transpos kali P sebagai persamaan nomor 12. Selanjutnya kita tahu bahwa ada kerja internal ya,
Jadi kerja internal atau usaha internal atau internal works dapat ditulis sebagai W-in sama dengan transpose dari epsilon atau transpose dari regangan dikalikan dengan tegangan. Nah, ini adalah untuk satu satuan volume. Kemudian untuk totalnya, maka diintegralkan untuk volume tersebut sehingga menjadi V int kali D vol. Jadi integral sama epsilon transpose kali sigma dikalikan D vol. Selanjutnya saya kira integral itu dapat kita selesaikan. Jadi kita tahu bahwa epsilon adalah B kali U dari persamaan sebelumnya, juga kita tahu bahwa sigma adalah D kali B kali U, sehingga integral tadi dapat kita selesaikan. Nah, kita tahu juga bahwa kerja internal sama dengan kerja eksternal, sehingga itu nanti kita dapatkan persamaan-persamaan selanjutnya. Nah, kita selesaikan dulu integral ini. Jadi integral W in kali D vol tadi sudah kita peroleh sebagai epsilon transpose sigma kali D vol, sehingga epsilon transpose itu di mana epsilonnya B kali U, sehingga ini kita ganti menjadi U transpose kali B transpose, sehingga selanjutnya juga untuk sigma adalah D kali B kali U, D kali B kali U, D vol. Sehingga kita lihat U transpose, beta transpose, D, BU kita keluarkan dari integral sehingga menjadi ini. Kemudian integralnya hanya D vol. Kemudian kerja luar sama dengan kerja dalam. Tadi kerja luarnya adalah U transpose kali P, kerja dalamnya ini baru saja kita selesaikan. Ini kita lihat ini ada U transpose, ada U transpose, sehingga dapat kita coret sehingga P sama dengan B transpose kali D kali B kali U dikalikan integral D vol. Atau ini. Ya. Nah, ini dapat disederhanakan. P, jadi ini saya tulis kembali. B transpose kali D kali B kali U integral D vol. Ini dapat ditulis sebagai P sama dengan K kali U, ya, ini U, di mana K menjadi B transpose kali D kali B integral D vol. Jadi K adalah B transpose kali D kali B integral D vol. Jadi ini adalah matriks kekakuan elemen tadi. Nah, untuk elemen dengan ketebalan yang sama, T misalnya, maka integral D vol dapat dinyatakan sebagai T kali A. Ya, sehingga dengan demikian matriks kekakuan elemen segitiga tadi akhirnya menjadi K sama dengan B transpose kali D kali B, dan D vol, integral D volnya diganti dengan T kali A. Nah, saya kira demikian hubungan antar variabel yang terlibat dalam suatu elemen bidang dua dimensi, sampai akhirnya kita dapatkan di sini matriks kekakuan elemen tersebut sama dengan B transpose kali D kali B kali TA dengan B, D, dan yang lainnya. Itu sudah kita peroleh dari persamaan-persamaan sebelumnya. Nah, saya kira itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih.